Ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi ini adalah agama Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam seluruh sahabat GTK Provinsi Sumatera Selatan, tentunya khususnya selamat datang aku ucapin tentunya dalam podcast kita, Podcast Sanjo, Siniar Aksi Nyata Jalin Kolaborasi bersama dari BGP Provinsi Sumatera Selatan spesial Ramadan. Dan tentunya di spesial Ramadan hari ini tentunya kami dari Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci Ramadan ya buat Bapak Ibu semuanya, sahabat kita yang sedang menjalankan. Dan tentunya hari ini sangat luar biasa sekali tentunya sahabat GTK, karena kenapa? Di spesial Ramadan hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, tentunya juga menginspirasi tentunya bagi kita semuanya, seluruh guru-guru ya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari suaranya itu teduh banget ya Pak Ilyas ya. Aku panggilnya Pak Ilyas aja ya Pak ya. Oke. Boleh Ustadz atau Pak? Kalau di tempat saya biasanya dipanggil Abang. Abang. Karena lebih akrab. Waduh, Masya Allah. boleh Abang. Abang Ilyas dari SMP IT Ar-Rahyan Pagaralam, setuju? Betul ya? SMPIT Ar-Rayhan. Ar-Rayhan. Hati-hati ya, jangan beda-beda. Karena beda penyebutan, beda juga makna. Masya Betul, Allah. Masya Allah. Jadi hari ini gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Semoga Allah memberikan izin sampai kita berbuka. Masya Allah, luar biasa sekali. Tentunya sahabat GTK, hari ini kita mengangkat tema yang sungguh luar biasa tentang apa sih tema yang kita angkat hari ini, yaitu tentang mewariskan bagaimana sih mewariskan agama untuk anak dan bagaimana menumbuhkan rasa keikhlasan dalam beribadah. Ini suatu tema yang sangat cukup dalam ya, deep sekali. Saya yakin beberapa menit ke depan kita akan membahas sesuatu yang sangat berdaging sekali. Nah, kalau kita ngomongin masalah agama nih Bang, jadi agama itu kan kita ketahui bahwasanya pertama kali ya, saya sungguh meragukan juga. Saya adalah orang yang lahir dari agama Islam, tapi saya tidak, maksudnya dalam artian maksudnya saya masih belum yakin nih apakah saya benar-benar Islam atau enggak, karena kan saya mewariskan keturunan agama berdasarkan keturunan. Jadi menurut Ustadz bagaimana toh? Ke Ustadz lagi sih, Abang gimana? Oke. Sebenarnya kalimat Islam itu bukan merujuk kepada agama pada dasarnya. Kalimat Islam itu berasal dari kata bahasa Arab saliman yusallimu islaman, yang berarti selamat atau jalan keselamatan. Bahkan dikatakan juga sebagai Muslim itu orang yang berserah diri. Oke. Artinya ketika kita memeluk agama Islam yang mulia ini, maka kita mempersepsikan diri sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berserah diri dalam keselamatan. Bukankah di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran dikatakan Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi ini adalah agama Islam. Oke. Ad-din itu agama Islam. Ketika kita berbicara tentang agama yang diwariskan dari rahim seorang ibu yang beragama Islam, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang mesti kita ucapkan dalam lisan dan kita berbuat baik demi menunjukkan eksistensi bahwa kita ini beragama Islam secara kafah, secara utuh. Karena kenapa? Pada dasarnya ketika para nabi dan rasul itu diutus memang untuk merisalahkan agama yang mulia ini, untuk mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 131, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan, "Il qala lahu rabbuhu aslim." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala kepadanya, Ibrahim alaihissalam, aslim, selamatlah kamu, berserah dirilah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi Allah itu berkata, masuklah kamu kepada agama Allah, berserah dirilah kamu kepada agama Allah li rabbil alamin, karena Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kalau kita mengingkari penciptaan alam semesta, sungguh naif kita sebagai seorang hamba. Dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan diwasiatkan kepadanya Ibrahim, banihi, keturunannya, dan di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Yaqub. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kamu sekalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya agama ini kalau dikatakan oleh para orang-orang yang baru belajar filsafat, kayak pertanyaan tadi itu sebenarnya pertanyaan yang sedikit menyesatkan. Iya. Kenapa tuh? Iya. Karena meragukan. Meragukan. Kenapa sih saya harus memilih Islam? Bukankah dalam dunia ini kita melihat agama-agama di luar Islam berkelakuan baik, berakhlak baik, selalu menolong sesama. Yeah. Bahkan ada saat ini fenomena humanity, apa itu? Religion of my humanity. Agamaku adalah human. Itu orang-orang yang baru belajar seakan-akan mencari jati diri. Padahal agama ini pertama memang wasiat. Ya, diawali dengan wasiat. Diawali dengan wasiat. Turunan. Okay. Maka dari itu tadi kalimat penutupnya itu fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Artinya jangan kita meninggal dalam keadaan tidak Islam. Berserah diri. Tidak berserah diri kepada Allah. Karena itu kita tidak selamat nanti di yaumil akhir. Itu. Makanya ada yang mengatakan kita harus bersyukur nikmat iman, nikmat Islam. Nah, itu selalu kalimat itu keluar muncul. Ketika lagi dengar ceramah atau pidato, bersyukur kita dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam. Artinya kita bersyukur bahwasanya kita lahir dan saat ini masih dalam keadaan Islam, seperti itu. Nah, tadi intinya sahabat GTK bahwasanya dari apa yang tadi didapatkan juga bahwasanya intinya kita sebagai manusia yang sudah dilahirkan menjadi orang yang beragama Islam wajib bersyukur gitu ya. Dan apa sih wujud syukur yang harus kita lakukan sebagai seorang insan itu terhadap agama yang sudah kita dapatkan ini. Nah, karena kan kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup itu untuk beribadah. Nah, ibadah itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap agama yang sudah diwariskan ini. Dan apa sih hal-hal lain yang merupakan perwujudan dari rasa syukur kita terhadap agama yang kita miliki saat ini? Sebelum kita melanjutkan ke arah syukur, kalimat syukur, apa yang mesti kita lakukan? Bukankah kalimat iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan di dalam hati, dilakukan dalam perbuatan. Lisan melalui syahadat gitu. Syahadat dibenarkan dalam hati. Artinya kita mengakui bahwa agama ini memang benar dan ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Dan mesti kita pegang. Bukankah Rasulullah SAW itu sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan, telah aku wariskan kepadamu sekalian, dan apabila warisan tersebut kau pegang teguh, maka kau tidak akan tersesat selama-lamanya. Warisan tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran sesuai dengan
kalimatnya bacaan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, diajarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bulan Ramadan ya, syahrul Quran. Jadi diajarkan kepada para sahabat, diwariskan kepada generasi setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai pada hari ini kita semua. Balik lagi, syukur sebagai perwujudan kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan. Maka ketika kita sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu artinya kita menerima konsekuensi setiap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang bersifat wajib dan kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau yang telah diajarkan, baik itu yang disetujui maupun perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka akan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang sudah mengucapkan kalimat takbir untuk salat Allahu Akbar, Allah yang maha besar, manalah mungkin ia akan korupsi. Ya, kalau memegang teguh itu tadi ya. Ketika dia mengucapkan kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelah kiri, dia melihat saudaranya yang ada di kanan, beliau melihat saudaranya yang ada di kiri, dan itulah bentuk rasa syukur. Berarti Abang, aku mau tanya, berarti intinya adalah ketika kita mendirikan sholat, apa yang kita ucapkan itu sebenarnya menghindarkan kita dari perbuatan tercela. Iya. Nah, tapi ternyata faktanya adalah kadang-kadang kenapa ya udah sholat tapi masih aja sih kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tercela seperti itu. Apakah artinya kita tidak memahami apa sih esensi dari beribadah itu sendiri? Lebih tepatnya seperti ini. Kalimat Al-Quran itu sangat jelas. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kamu dari berbuat keji dan munkar. Lantas apa yang salah dengan pribadinya?